Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari kelas IATA nomor NIM 301240002 yang akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial dan globalisasi. Teori perubahan sosial adalah teori yang membahas perubahan dalam struktur, nilai, norma, dan institusi sosial dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Fokus utamanya yaitu perubahan budaya, ekonomi, politik, teknologi, transisi dari masyarakat tradisional ke modern, faktor pendorong, dan lain sebagainya. Sedangkan dari globalisasi adalah teori yang menjelaskan proses keterhubungan antar negara yang menciptakan keterikatan antara ekonomi, budaya, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dan fokus utamanya itu berupa informasi, lalu ekspor impor barang, tukaran pelajar antar lintas negara, dan lain sebagainya. Pada poin yang pertama yaitu tokoh teori perubahan sosial. Nah, tokohnya sendiri yang pertama ada Karl Marx. Dan teorinya ini berupa konflik sosial, yang gagasan utamanya adalah perubahan sosial terjadi karena adanya konflik antar kelas, antara kelas borjuis atau kelas atas, elit atas, dan kelas pekerja. Nah, tujuan akhir dari teori ini yaitu terbentuknya masyarakat tanpa kelas melalui revolusi. Contoh kontribusinya yaitu ada Das Kapital dan Manifesto Komunis. Yang kedua yaitu ada Emil Durkheim, yang teorinya ini berupa solidaritas mekanik dan organik. Gagasan utama dari Emil Durkheim ini yaitu perubahan terjadi karena penggeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Fokusnya yaitu keteraturan sosial dan kohesi masyarakat. Dan karya utamanya yaitu The Division of Labor in Society. Yang ketiga ada Max Weber. Max Weber ini teorinya berupa teori rasionalisasi dan tindakan sosial. Gagasan utamanya yaitu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, agama, dan proses rasionalisasi dalam kehidupan sosial. Contoh dari teori Max Weber ini yaitu etika Protestan yang mendorong kapitalisme. Karya utamanya yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dan selanjutnya yaitu tokoh teori globalisasi. Nah, di tokoh teori globalisasi ini ada beberapa tokoh, yang diantaranya yaitu yang pertama ada Antonio Giddens yang lahir pada tahun 1938. Teori dari Anthony Giddens ini berupa globalisasi sebagai intensifikasi hubungan lintas dunia. Gagasan utamanya yaitu globalisasi mempercepat interaksi antar individu dan bangsa dalam aspek ekonomi, budaya, dan politik. Ciri globalisasi dari teori Anthony Giddens ini yaitu waktu dan ruang menyempit. Nah, karya utamanya adalah Runaway World. Yang kedua, dari teori globalisasi ada Immanuel Wallerstein dari tahun 1930 sampai 2019. Teorinya berupa World System Theory atau teori sistem dunia. Nah, gagasan utamanya dari teori ini yaitu dunia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada inti atau core, negara inti atau core. Yang kedua ada semi periferi dan periferi. Dan dampak globalisasi dari teori Immanuel ini adalah memperkuat ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Karya utamanya yaitu The Modern World System. Jadi di teori Immanuel ini mengemukakan bahwa di dunia ini ada sistem yang mengatur dunia dan sistemnya ini terbagi menjadi beberapa kelas gitu. Lalu lanjut yang ketiga ada Ronald Robeston yang lahir pada tahun 1938. Teori dari Roland ini adalah lokalisasi atau global dan lokal. Gagasan utama dari teori Roland ini yaitu globalisasi bukan menyeragamkan, tapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya lokal. Istilah yang terkenal dari teori Roland ini yaitu think globally, act locally. Jadi dia beranggapan bahwa globalisasi ini
tidak untuk menyeragamkan dunia atau tatanan dunia, tapi dia untuk menyeimbangkan antara pengaruh dunia dengan budaya lokal gitu. Karya utamanya dari Roland ini yaitu Globalization, Social Theory, and Global Culture. Lalu tokoh globalisasi yang keempat yaitu ada Manuel Castells yang lahir pada tahun 1942. Teori dari Manuel Castells ini yaitu masyarakat jaringan atau network society. Jadi di teori Manuel Castells ini itu teorinya mengemukakan bahwa masyarakat itu mempunyai jaringan atau network society, mempunyai jaringan sosial di masyarakat gitu. Nah, gagasan utamanya yaitu teknologi informasi membentuk tatanan sosial baru. Cirinya yaitu identitas digital, kekuasaan jaringan, dan ekonomi informasi. Karya utamanya yaitu The Rise of the Network Society. Lalu lanjut di poin kedua yaitu ada konteks lahirnya teori perubahan sosial dan globalisasi. Nah, untuk yang pertama langsung saja. Yang pertama ada revolusi industri yang terjadi pada abad 18 sampai 19. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda dari revolusi industri ini apa saja sih? Nah, ciri-cirinya itu adalah munculnya mesin dan pabrik yang mengubah sistem produksi tradisional. Dan yang kedua yaitu terjadinya urbanisasi besar-besaran atau orang pindah ke kota untuk bekerja. Lalu yang ketiga adalah munculnya kelas sosial baru, yaitu kelas buruh dan kapitalis. Nah, terus yang keempat yaitu ketimpangan dan eksploitasi yang memicu munculnya teori konflik sosial oleh Karl Marx. Dan lalu lanjut yang kedua yaitu perubahan nilai sosial dan budaya. Nah, perubahan nilai sosial dan budaya ini maksudnya yaitu peralihan nilai sosial dan budaya dari nilai-nilai tradisional. Yang nilai-nilai tradisionalnya ini mencangkup agama, keluarga besar, adat, menuju nilai yang modern, yaitu kayak semacam rasionalitas, efisiensi, dan individualisme. Dan yang ketiga yaitu terjadinya disintegrasi moral, kesenjangan, dan krisis sosial yang diamati oleh Durkheim dan Weber. Jadi pada perubahan nilai sosial dan budaya ini memunculkan teori yang dipelopori oleh Durkheim dan Weber tadi gitu. Dan yang ketiga yang selanjutnya yaitu adanya revolusi sosial dan politik revolusi Prancis pada tahun 1789 dan gerakan revolusi lainnya yang menyuarakan kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Nah, pada revolusi ini masyarakat menuntut perubahan struktur kekuasaan, mendorong lahirnya teori tentang transformasi sistem sosial. Jadi pada revolusi ini itu masyarakat banyak yang kayak demo menuntut revolusi. Pokoknya di peradaban kita itu harus ada revolusi, gak bisa terus-terusan mengabadikan adat yang sudah ada yang dianggap gak adil gitu di zaman mereka atas manusia-manusia kecil, apalagi di manusia-manusia masyarakat kecil. Lalu yang keempat yaitu kemunculan ilmu sosial. Nah, kemunculan ilmu sosial ini terjadi pada abad ke-19 yang ditandai dengan era kelahiran ilmu sosiologi untuk menjelaskan perubahan masyarakat secara ilmiah. Nah, di kemunculan ini di tahap kemunculan ilmu sosial ini muncul para pemikir ilmu sosial seperti Marx, Comte, Durkheim, Weber yang berupaya untuk mengklasifikasi dan memprediksi pola perubahan sosial. Lalu poin selanjutnya yaitu konteks lahirnya teori globalisasi. Nah, untuk teori globalisasi ini munculnya belakangan
yaitu pada abad ke-20 akhir, ketika dunia semakin terhubung karena kemajuan teknologi dan ekonomi. Nah, konteks lahirnya teori globalisasi ini yang pertama dikarenakan karena kemajuan teknologi dan komunikasi. Yang ciri-cirinya pada kemajuan teknologi dan komunikasi ini munculnya internet, satelit, dan transformasi global yang mempercepat hubungan lintas negara. Lalu ada juga informasi dan budaya yang menyebar dalam hitungan detik. Contohnya, munculnya handphone atau beranda media sosial yang cepat terhubungnya informasi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri yang ketiga di kemajuan teknologi ini menjadi latar teori masyarakat jaringan yang dipelopori oleh Manuel Castells tadi. Lalu yang kedua yang menjadi konteks lahirnya teori globalisasi yaitu dominasi ekonomi pasar global. Nah, pada era dominasi ekonomi pasar global ini, negara-negara membuka pasar perdagangan bebas dan ekspor impor yang masif. Lalu yang kedua yaitu lahirnya perusahaan multinasional yang mempengaruhi ekonomi dan budaya lokal. Dan yang ketiga yaitu pada dominasi ekonomi pasar global ini memunculkan teori sistem dunia yang dipelopori oleh Immanuel Wallerstein yang mengemukakan teori berupa negara inti versus pinggiran. Sebab yang ketiga yang menjadi konteks lahirnya globalisasi adalah krisis identitas budaya. Jadi pada era globalisasi ini terjadinya krisis identitas budaya yang ditandai dengan masuknya budaya asing ke budaya lokal, kayak semacam masuknya budaya dunia barat ke Indonesia yang sebelumnya Indonesia itu bersikap ketimuran. Nah, pada krisis identitas budaya ini memunculkan teori dari pemikir Roland Robeston yang menyebut globalisasi sebagai proses saling pengaruh antara global dan lokal. Lalu yang menjadi konteks keempat dari teori globalisasi ini adalah dunia pasca Perang Dingin pada tahun 1990. Nah, setelah Perang Dingin pada tahun tersebut, Uni Soviet runtuh, lalu terjadi kemenangan kapitalisme global. Amerika Serikat dan sistem liberal demokratis mendominasi dunia. Nah, di era ini, setelah era dunia pasca perang dingin, itu Amerika Serikat dan sistemnya itu mendominasi sistem dunia, kayak dunianya dolar kayak gitu. Dan hal ini menciptakan era dunia tanpa batas yang mendorong studi tentang globalisasi politik, ekonomi, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori perubahan sosial dan globalisasi. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola masyarakat, termasuk nilai, norma, perilaku, dan institusi, dan sistem sosial. Beberapa konsep dasar bersifat terus-menerus, multidimensi, penyebab internal dan eksternal, bersifat positif atau negatif. Teori-teori utama. Yang pertama, teori evolusi atau perubahan sebagai proses terhadap dari sederhana ke kompleks. Yang kedua, teori konflik, perubahan sebagai akibat dari pertentangan kelas dan distribusi kekuasaan. Yang ketiga, teori fungsionalisme atau perubahan untuk menyesuaikan sistem agar tetap seimbang.
Yang keempat, teori siklus atau masyarakat berkembang dalam siklus naik turun. Nah, selanjutnya yang kedua, globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterkaitan antar negara dalam aspek ekonomi, budaya, politik, dan teknologi secara global. Beberapa konsep dasar. Yang pertama, peningkatan interkoneksi global. Penyebaran teknologi dan informasi. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Keempat, pertukaran budaya secara masif. Ada dua dampak globalisasi. Yang pertama, positif dan negatif. Untuk positifnya, akses informasi, pertumbuhan ekonomi, peluang kerja global. Untuk negatifnya, homogenisasi budaya, ketimpangan, eksploitasi buruh, dan hilangnya identitas lokal. Berapa teori-teori utama? Yang pertama, global village, dan yang kedua, teori sistem dunia. Ketiga, teori modernisasi. Keempat, teori ketergantungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori perubahan sosial dan globalisasi. Pertama, yang A, kritik terhadap teori perubahan sosial. Kritik terhadap teori perubahan sosial ada 4. Yang teori evolusi sosial atau terlalu linear dan deterministik, mengabaikan variasi budaya. Untuk teori konflik, terlalu fokus pada konflik dan kekuasaan, kurang menjelaskan perubahan damai. Untuk teori fungsionalisme, cenderung menganggap semua perubahan harus untuk menjaga keseimbangan sehingga kurang peka terhadap ketidakadilan sosial. Kurangnya menjelaskan perubahan radikal atau revolusioner. Nah, yang keempat, teori siklus, tidak ilmiah dan tidak fatalistik, sulit diuji secara empiris. Selanjutnya yang B, terhadap teori globalisasi. Kritik terhadap teori globalisasi ada 3. Yang pertama, teori modernisasi. Kedua, teori ketergantungan. Ketiga, teori sistem dunia. Nah, teori modernisasi eurosentris atau menganggap negara berkembang harus meniru barat untuk maju. Yang kedua, teori ketergantungan, terlalu pesimis atau menyatakan negara berkembang selalu dirugikan padahal ada yang berhasil maju. Ketiga, teori sistem dunia, statis, sulit menjelaskan mobilitas negara, periferi ke pusat, lokal ke pusat, contohnya Korea Selatan. Selanjutnya, kritik umum terhadap globalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang perubahan sosial dan globalisasi. Pertama, teori perubahan sosial dalam pandangan Islam. Nah, teori perubahan sosial dalam pandangan Islam ada 3. Yang pertama, prinsip dasar dalam Al-Quran, perubahan dimulai dari individu atau masyarakat sendiri. Konsep perubahan sosial Islam ada 3. Yang pertama, transformasi akhlak dan spiritualitas. Yang kedua, perubahan bukan sekedar struktural. Yang ketiga, tujuan akhir. Untuk hadis pendukung itu, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. 2. Pandangan Islam terhadap globalisasi. Pandangan Islam terhadap globalisasi ada sikap Islam. Yang pertama, terbuka terhadap kemajuan dan pertukaran budaya. 3. Menolak dominasi ideologi struktural atau materialisme global. Untuk prinsip Islam dalam menghadapi globalisasi, menjaga identitas dan nilai Islam,
memfilter pengaruh asing, menggunakan teknologi dan informasi global untuk kemaslahatan umat. Ketiga, dalil Al-Quran. Untuk dalil Al-Quran, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Untuk kesimpulannya yaitu pandangan Islam mendukung perubahan sosial dan keterbukaan global, tetapi dengan masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai tauhid, keadilan dan akhlak. Perubahan bukan hanya fisik tetapi juga rohani dan moral. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.